Saya menemukan unggahan ya atau video terkait klarifikasi ya kuasa hukum Ruben Onsu ya, yang dalam video itu menunjukkan terkait mutasi rekening ya atau bukti transfer, tapi yang pasti itu mutasi rekening. Nah, dalam unggahan tersebut, mutasi rekening tersebut jelas ya menampilkan nama seseorang. Yang jelas itu adalah almarhum ayahnya Sarwenda. Di situ juga ada angkanya, ya enggak. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu diluruskan ya, bahwa terkait mempublikasikan ya identitas seseorang ya, nomor rekening, nama dan sebagainya, itu merupakan bisa diduga itu merupakan sebuah pelanggaran hukum ya. Dari segi aspek pelindungan data pribadi, bahwa mutasi rekening yang memuat informasi keuangan itu bersifat pribadi ya. Nomor rekening dan identitas diri itu dapat atau merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang ya. Dan bagaimana bila dipublikasikan ya kepada masyarakat tanpa penyamaran atau masking ya? Apakah pengungkapan tersebut memiliki dasar hukum ya, atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait pelindungan data pribadi ya. Nah, terus dari aspek proporsionalitas ya, bahwa pengadilan atau dalam proses pembuktian di pengadilan, bukti-bukti tersebut boleh dipublikasikan. Namun apabila data tersebut dibuktikan atau dipublikasikan ke masyarakat luas, itu permasalahan yang berbeda. Secara hukum ya, praktik yang baik adalah menyamarkan data sensitif seperti nomor rekening dan identitas atau nama orang tersebut. Itu dibolehkan ya, dan tidak menjadi soal ya. Jadi apabila itu dipublikasikan, ada namanya, jumlahnya, apalagi nomor rekeningnya, itu perlu dipertanyakan ya. Apabila Sarwenda berkeberatan dengan hal tersebut ya, Sarwenda selaku ahli waris itu boleh menempuh jalur hukum ya. Bisa saja melaporkan ke kepolisian ya dengan dugaan pelindungan data pribadi ataupun dugaan pencemaran nama baik, apalagi itu menyangkut orang yang sudah meninggal ya kan. Apabila ditemukan dalam pempublikasian itu memang dengan sengaja ingin menyudutkan orang tersebut atau orang yang namanya dalam mutasi rekening tersebut ya, jadi boleh saja dilaporkan, nanti ya di kepolisian bisa dibuktikan ya, atau Sarwenda dapat menggugatnya dengan gugatan perbuatan melawan hukumnya sesuai pasal 1365 ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, itu boleh ya digugat secara perdata juga ya. Atau bisa saja ya, karena ini menyangkut profesionalitas seorang advokat, boleh melaporkan juga ya, atau mengadukan ke Dewan Etik organisasi advokat tersebut ya. Jadi hati-hati ya, apalagi seorang pengacara ya harus benar-benar profesional dan tidak boleh sembarangan ya, meskipun tujuannya membela klien, meluruskan dan membuktikan, tapi bisa berdampak atau merugikan terhadap orang lain ya. Jadi saran saya berhati-hati.